jalan kan tungtungna naon saling nyalahkeun. Wahaya. Ieu salah cenah kieu teh. Wah, ieu salah ieu pemahaman kieu cenah sesat. Ujung-ujungna teh. Gitu kan? Ini masalah konteks agama, Mang. Iya. Ke ujung-ujungna teh nyesatkeun. Tah, sesat eta teh di mana? Kata sesat itu dari mana? Yang saya bilang pemuda digergaji kalau dari tanda-tanda Dajjal, karena selalu menganggap dirinya itu paling benar. Nah itu kalau persamaan kata dalam tanda-tanda Dajjal itu selalu ingin diakui bahwa Dajjal itu Tuhannya. Ini makanya harus diketahui itu ini. Kenapa berbeda tentang pemahaman agama ini gitu. Agar kita terhindar dari fitnah Dajjal, ya, kita harus saling bisa menguasai hawa nafsu masing-masing. Nah, apalagi para alim ulama, yang mengerti agama, itu target utama sebenarnya, karena memiliki apa, Mang? Memiliki banyak jamaahnya. Coba masuk misalkan nih ke saya yang dihasut, saya teboga jamaah jangan naon meureun cenah lah ngarusak hiji mah, mending kene alim ulama nu jamaahna loba ku urang dirusakan pengikut lagi ngilu rusak pogongin kan gitu targetna teh. So kalau nggak percaya coba cek di YouTube. Sekarang nih lagi rame perang antar agama, ibaratnya kepercayaan lah. Islam sama Islam lagi perang, Lagi seru-seru. lagi saling menyalahkan. Tidak. Makanya kemarin saya bilang Dajjal itu di sini sudah ada apa belum? Tuh saling tuduh sesama Islam saja itu sudah fitnah. Saling menyalahkan itu fitnah, karena yang disalahkan merasa dirinya benar. Betul nggak? Betul. Yang disalahkan itu merasa dirinya benar, karena sepengetahuannya ya begitu. Yang menyalahkan juga sama, merasa dirinya paling benar karena pengetahuannya begitu. Kan saya pernah membahas dari perbedaan itu. Nih, ketika kita belajar hitam, harus belajar juga putih. Itu juga sudah jelas perbedaan hitam dan putih. Udah jelas perbedaan. Ibarat kita berbeda, kita harus saling belajar antara hitam sama putih. Kan begitu. Kenapa ada hitam, kenapa ada putih? Itu biar seimbang, yin dan yang. Hidup ini harus seimbang. Yang dibilang apa, Mang? Pajajaran. Ngajajarkeun. Pajajaran. Ngajajarkeun. Ngajajarkeun. 25 jajar atau 25 nabi kan gitu. Ya, betul. Kenapa ada 25 nabi? So, 2 jeung 5 7 lapis langit, 7 lapis bumi. 2 naon? 2-nya apa? Nih, 2 tuh kehidupan, siang malam, pagi sore, laki-laki perempuan. Betul nggak? Ya, betul nggak? betul itu. Udah jelas ada perbedaan, kenapa didebatkan? Itu kan udah jelas perbedaan. Kalau 5-nya apa? 5-nya yang dibilang rukun Islam. Jadi kenapa para alim ulama ini berdebat? Jangan sampai terkena yang namanya hasutan.
hasutan Dajjal. Kan saya udah bilang pasukannya sudah keluar. Yang target mereka itu para alim ulama, yang orang-orang yang mengerti agama atau yang memiliki jemaah, kiai, ustadz. Hanya itu target-target mereka, supaya timbul perpecahan. Timbul perpecahan di sini, saling menyalahkan. Cek iya teh cenah kieu. Wah, iya salah cenah, oh iya nah iya bet kieu cenah. Iya salah. Kan yang saya bilang tadi, yang saya contohkan, mungkin yang menyalahkan belum tahap pemikiran yang ini yang disalahkan. Makanya jangan dulu menyalahkan, cari dulu. Kita saling belajar saja gitu. Kan udah jelas tadi, Pajajaran 25 jajar. Jajar. Ada 25 nabi, 2 sama 7, 2 sama 5 itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Duanya yaitu kehidupan, ada siang ada malam, gitu kan? Ya. Ya, Betul. ada bulan ada matahari, nah itu kan. Betul. Namun ngahiji naon gerhana. Boy Ya kan? Ada wanita, ada laki-laki, Iya. ada anak kecil, ada dewasa gitu kan, ada muda, ada tua, semuanya itu dua. Makanya ada perbedaan, ada hitam, ada putih, gitu kan. Ada baik, ada buruk. Nah, kita harus sadar ke sana. Tetap pegangan kita apa? Yaitu 5 tadi. Rukun Islam, kalau Islam ya mah, ya. kalau Muslim. Jadi ini sebenarnya kuncinya, Mang. Bukan saya merasa paling benar. Da saya oge ke manggihan anu teh sarua mah ngeureun nyalahkeun anu sarua. Namun bedanya. Gitu. Oh gitu, Mang, itu beda, Mang. Cek abi ge kudu kieu, Mang. Semua masuk salah wae. Kadang-kadang saya kayak gitunya. Nah, Tapi kan itu ibaratnya saya, bukan nyalahkan siapa. gitu. Ibaratnya ketika kita bertemu perbedaan, Ya, saya ngomong gitu kan, ini ngomong juga, ibaratnya saling mengisi. Ulah ketika kita menemukan perbedaan, dia salah disebarkan, kan jadi fitnah karena belum tahu kebenarannya. Komo channel YouTube memang neangan anu viral, ya. can pugu kebenaranna geus diviralkeun. Nah, kita siapa bawa dosana sih. Ade. Geus kababawa ngafitnah batur. Ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, mangkaning sia. Ali. Leuk sia. Ali. Ali. Mata tong ka asal ngaviralkeun kade. Ya, Ya, kali deui gimana? ngaji deui. Mata tinu uga wang Ciciliwangi ngajarkeun nya sagala ge kudu ngalakonan heula. Jadi nyaho mana bener mana salah, da geus kaalaman, Mang. Ya. Ngalalakon tuh menjalankan hidup, jalani dulu atau pelajari dulu yang belum kita sampai. Nih, dia salah tentang pemahaman Islam, pelajari dulu. Mungkin secara ilmu apa dia sampai bisa dapat jawaban seperti itu. Iya. Gitu kan? Kita ibaratnya belajar dari Quran. Dari Quran nih. Ya. Kan, oh, ini bilangnya dalam Quran juga nggak ada gitu tentang pemahaman ini gitu kan. Iya. Nah, kita cari. Kenapa dia bisa beranggapan seperti itu? Kita cari dulu. Makanya kenapa waliullah itu harus bersih hatinya, gitu ya? Iya.
Kenapa harus bersih hatinya? Agar tidak timbul perpecahan, saling menyalahkan. Nah, itu. Kalau masih saling menyalahkan, meskipun dia ulama besar, gelarnya ini, gelarnya itu, sudah menyalahkan orang, udah, kalau menurut saya, Iya. tidak patut diikuti. Kalau sudah menyalahkan orang, Iya. itu salah, udah. Salah. Karena yang menunjukkan benar atau salah itu milik yang maha kuasa, bukan haknya manusia. Iya. Menyalahkan dan membenarkan seseorang itu bukan haknya manusia. Kalau ada ulama besar yang bilang begitu, udah jangan diikuti. Karena dia saja udah berani, ibaratnya melewati Tuhannya. Berarti dia yang ingin dianggap Tuhan. Nah, hati-hati. Warning. Warning. Ibaratnya begitu. Iya. Gitu. Jangan sampai kita terkecoh. Nah, gitu ya. Saking bisa masuknya ke pemikiran juga ke rasa ya, hasutan itu kita harus memfilternya gitu ya. Makanya yang saya bilang, laduni itu bukan ilmu jeblak, Bang. Ini bahaya ini, harus tahu semuanya ya. Apa laduni? Kalau mau tahu laduni ya. Nih, ilmu laduni itu apa? Ilmu laduni itu yang dimiliki oleh para waliullah, bukan kesaktian yang bisa diperlihatkan. Ilmu laduni itu filter, penyaring, filter apa? Filter tentang mana yang benar, mana yang salah. Filter itu ilmu laduni. Itu Kebanyakan orang mana? ilmu jeblak. Nuka tingali jarak jauh. Terus jadi patung. Intinya itu laduni. Tadi disebut ke mah pemikiran mana? Memang menurut saya. Itu mah nggak wae, kamu nggak. Ya orang lain mah misalkan punya pemikiran tentang ilmu laduni. Ya, Mah nggak wae. Cuman menurut saya lain gitu, bukan yang seperti itu. Laduni itu filter untuk kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Begitu itu ilmu laduni, gitu ya. Dan bisa semua dapat dengan mudahnya, bisa. Eta asal kuat we. Uji nate ya. Kalinya deh nyamannya. Nya kan kudu bersih hatena. Harus bersih hatinya. Bisa asup ke rumahna, disebut rumah bocah angon, tah bisa masuk ke dinya. Nah, betilu lapis. Mana sih juga rumah susun 3, juga rumah merpati itu kan. Gitu. Rumah bersusun eta teh berarti geus lapis-lapis ya, benteng urang teh ya nu ngaimahan. Jadi yang menaungi kita tuh berlapis-lapis gitu. Itu rumah susun 3, jadi agak kuat, yang disebut iman gitu. Ya kalau saya pribadi memangnya ketika melihat berita tentang antar ulama saling menyalahkan, nah hati mah itu memangnya aduh ya dunia tereh hancur. Bener man, dunia iya tereh hancur. Dunia ini cepat non tereh teh segera gitu. cepat Jadi dunia ini akan cepat
terjadi yang dibilang kiamat itu terjadi kalau yang para penjaganya saja sudah ibaratnya saling menyalahkan. Kenapa ada ulama? Ulama itu tugasnya untuk menenangkan pikiran juga hati atau batin umatnya atau umatnya itu supaya mendapatkan ketenangan, kesejukan dan bisa menghasilkan ibaratnya ketika umatnya itu menjalankan hidup tidak kebingungan, tidak ibaratnya baluang naon sih baluang teh galau ya galau gitu. Itu tugas umat yang membenarkan dan menyalahkan tentang pengetahuan seseorang itu bukan hak manusia tapi hak yang maha kuasa, karena manusia juga tidak tahu. Contoh yang menyalahkan si A salah itu juga tidak tahu seberapa luas ilmunya yang maha kuasa. Mungkin yang menyalahkan kan belum tahapnya, kan bisa jadi begitu. Makanya kita harus sadar diri bahwa hidup manusia atau manusia itu sendiri semuanya tidak ada yang sempurna. Jadi jangan merasa diri sempurna. Ya Mang ya. Mudah-mudahan cukup Mang ini penjelasan. Alhamdulillah Mang lah. Mudah-mudahan keterima ya penjelasan dari Mang yang tadi dari awal sampai akhir dapat ambil positifnya, buang negatifnya, selalu berpikiran positif. Ketika kita menemukan perbedaan, pelajari, saling belajar, saling pelajari, saling mengolah. Insya Allah akan ketemu gitu ibaratnya benang merahnya. Kalau kita semua diberikan sama kemampuannya, berarti apa? Berarti tidak sejajar kalau sama pengetahuannya. Berarti bukan yang disebut dua itu bukan kehidupan. Majalah Putra Majalah Putri, yin dan yang, gitu kan? Bakalan tidak ada itu. Terus tidak bakalan ada iblis, tidak bakalan ada kehidupan, tidak bakalan ada manusia di muka bumi ini kalau tidak ada perbedaan. Itu pesan saya. Betul. Ya, sekian saja dari kami. Mang In, mudah-mudahan bisa diresapi, dipelajari lagi. Sekian pembahasan kali ini. Kami tetap bersama kami Mang In. Saya Mangan. Ya, cara obrolan ngacapluk jelema anu lali. Wassalam.